Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansa. Di sini saya dalam video kali ini saya akan membagikan materi atau pembuatan video dari Bootcamp Jarvis PT Jarvis Integrasi Solusi Bootcamp Networking Volume 7 dengan materi ini Port Security. Oke, kita masuk ke materi aja. Dan di sini ada outline materialnya, di mana ada definisi dan cara kerjanya, fungsi violation itu apa, dan kita bakal lab bareng gitu. Nah, ini mungkin definisi dari port security ya. Jadi port security ini adalah fitur keamanan pada perangkat switch yang dimana berfungsi membatasi perangkat yang boleh terhubung, atau perangkat mana aja gitu yang diperbolehkan terhubung ke suatu port berdasarkan MAC address. Jadi analogi sederhananya tuh port switch ini berperan gitu seperti pintu masuk kantor. Misalnya kalau dilihat dari sini, perangkat sah yang diizinkan boleh masuk, tetapi perangkat yang tidak sah gitu atau tidak dikenali, tidak tercantum di security-nya, itu tidak boleh masuk. Nah, di sini tuh diibaratkan juga seperti satpam ya kalau di dunia nyatanya. Dan intinya ini port dikunci untuk MAC address tertentu atau identitas perangkat tertentu. Lalu MAC address yang tidak dikenali itu bakalan ada namanya mode violation. Ini ada 3 modenya. Nanti bakal dijelasin di slide selanjutnya. Dan selanjutnya ada switch ya, bertindak sesuai modenya nih, sesuai mode yang ada di uh, switch itu. Ada protect, restrict, dan juga shutdown. Dan habis itu jaringan lebih aman gitu dari perangkat yang emang tidak disahkan. Oke, next. Nah, ini ada fungsi atau keutamaan lah dari port security ini. Yang pertama itu membatasi MAC address yang boleh mengakses port. Jadi hanya perangkat dengan MAC address yang terdaftar aja gitu yang boleh mengirim atau menerima traffic melalui port tersebut. Dan lanjut, ini ada mencegah perangkat tidak dikenal menggunakan port jaringan, di mana ini itu menyambungkan diri ke jaringan melalui port yang tersedia. Kayak misalnya laptop tamu yang mencoba uh, menancapkan kabel gitu ke LAN port yang kosong. Jadi dilihat ada port kosong, terus tamu ini mengakses port tersebut itu. Jadi itu mencegah perangkat asing gitu. Yang ketiga, ini ada mengurangi resiko akses unauthorized, di mana ini itu termasuk serangan ya, potensi serangan gitu. Serangan seperti flooding atau penyusupan perangkat asing ke segmen jaringan internal. Selanjutnya ada membatasi jumlah MAC address pada satu port gitu, yang boleh terdaftar dalam satu port berapa gitu, sehingga mencegah satu port disalahgunakan untuk banyak perangkat sekaligus, misalnya lewat hub atau switch ya. Dan ini lanjut ada yang poin terakhir, memberikan tindakan ketika terjadi pelanggaran security violation atau security violation actionnya ya. Actionnya kan ada 3. Nah, ini ketika terjadi pelanggaran sehingga administrator ini itu nggak perlu memantau gitu secara langsung, secara manual juga gitu satu persatu. Oke, next. Nah, ini ada macam-macam port security violation ya. Ada modenya, ini ada mode protect, restrict, dan juga shutdown gitu. Dimana ketiga mode ini tuh memiliki cara kerja dan juga efeknya masing-masing gitu. Efek pada port. Kalau dilihat sini ada tindakan kayak protectnya, traffic dari MAC tidak dikenal akan dibuang gitu. Dan cara kerja itu ketika traffic MAC address tidak dikenal langsung di drop gitu tanpa ada pencatatan log maupun notifikasi. Efeknya pada port itu port tetap statusnya up ya, up, tidak down, dan normal gitu, beroperasi untuk make yang sah. Kalau restrict ini traffic dibuang dan juga violation dicatat gitu, atau si lognya bakalan dicatat ketika terjadi pelanggaran, itu bakal lognya bakal bertambah gitu. Dan efek pada port ini, port tetap up juga tapi pelanggaran tersebut tercatat sehingga si admin ini bisa mantau uh, apa aja yang udah mencoba ya, mencoba masuk ke port tersebut gitu. Ini ada shutdown di mana port langsung dimatikan. Cara kerjanya itu mereka si port ini dicolok, terus dari karena modenya shutdown port langsung dimatikan secara paksa begitu terjadi adanya pelanggaran gitu. Efek pada port ini, port masuk status air disable atau down dan tidak bisa digunakan sampai pulih secara manual atau otomatis. Oke, next. Ini udah masuk ke konfigurasinya dan ini gambaran topologi yang akan dipraktikkan. Ini udah disiapkan, ada seperti ini, dan ini udah dicatat juga MAC address-nya dan juga IP-nya ya, agar bisa saling berkomunikasi.
Oke, karena status di sini sudah pada up ya untuk si tiap portnya, itu nggak perlu menyalakan lagi atau masuk ke interface 1 2 3 4 5 untuk di no SH atau dinyalakan. Nah, lanjut ini kita langsung masuk aja ke si switchnya. Lalu kita pakai N on T, kita namain aja SW sec gitu ya, SW security. Saya ingin uh, mengkonfigurasi port dari arah server ya, server 0 1 dan 2 gitu. 1 2 3 kita anggapnya ini server 0 1 dan 2. Itu dengan metode atau dengan mode yang berbeda-beda, violation shutdown, violation protect sama violation restrict. Nah, di sini langsung masuk aja untuk pertama ke port 3 dulu. Kita masuk ke INTFA 03. Nah, ini kita masuk ke switch mode akses dulu. Habis itu switch port security, lanjut switch port security maksimum 1. Kita ubah jadi maksimum 1 aja biar nanti hanya server 0 aja yang bakal dikenali gitu akses sahnya. Jadi kita bisa pakai MAC addressnya di sini. Kita copy dulu. Lanjut ini uh, switch port ini kita ubah jadi MAC address dan masukin si MAC addressnya. Nah, ini lanjut kita mode si violationnya apa, itu kita modein shutdown karena anggapannya ini server yang sangat krusial lah ya. Shutdown nggak terlalu krusial, jadi shutdown itu kan nggak dicatat loka ya, tapi kalau yang protect itu bisa dicatat. Kita exit aja, masuk ke yang port selanjutnya, port 4. Itu bisa kita masukin portnya dulu, ke interface nya dulu, terus sama SW mode ACC, terus SW port security maksimumnya juga kita berikan 1 aja ya, atau 2 atau 3 deh, kita berikan 3. Nah, ini kita masukkan MAC addressnya. MAC addressnya itu MAC address pertama PC ini, sudah server itu. Nah, sudah masukkan lagi MAC address admin deh boleh. Satu lagi itu MAC addressnya yang ini deh, server 2. Nah, ini udah masuk ke mode violationnya. Violation itu protect. Oke, udah exit aja. Dan untuk yang port FA5 tahu buat 1 aja ya. Dan modenya restrict. SW mode ACC, SW port security maksimum 1. Ini kita pakai sticky aja kali ya. Jadi ada namanya sticky itu, jadi dia itu MAC address atau si perangkat yang pertama kali tercolok gitu. Ini masukin MAC address sticky dan modenya restrict. Oke, karena ini udah ke port 345 dan saya pengen di port 1 dan 2 ini modenya mungkin bisa mode akses aja biar bisa diakses sama siapapun. Atau ubah yang PC1 aja deh, karena kan port 1 harusnya hanya ke PC admin aja. Dan yang port 2 ini baru kita mode akses aja deh. 1 INT SW mode ACC, SW mode port security, SW port security maksimum 1,
key juga. Violationnya kita protect aja, protect. Oke, udah masuk ke si FA2 deh, sesuai mode ACC aja, exit. Oke, mungkin ini udah tahap masuk ke tahap verifikasi. Cuma sebelum verifikasi kita mau end dulu, terus kita save ya ibaratnya, agar konfigurasinya tetap tercantum. Nah ini udah. Ini kalau misalnya kita mau ngecek itu atau verifikasi itu kita bisa SH port security. Nah terlihat di sini ada port 1, 3, 4, 5 yang tadi kita emang udah konfigurasi ya dengan mode apa, mode protect, shutdown, ada protect lagi, baru restrict di port yang berbeda. Kita bisa cek lebih detailnya int fa0+1 coba. Nah ini port security ini udah terus enable dan tercantum di MAC address-nya. Nah sih last source ya, last source-nya. Coba kita lihat yang port 3, port 4, port 5. Tapi kalau dilihat di sini semuanya udah selesai enable semua port security-nya. Dan kita akan tahap pengujian. Coba kita pindahkan port 3 ini atau si server ini kita pindahkan di port 6 dulu deh. Dan karena dia tadi maksimum 1 ya, harusnya dia si FA02 ini ketika akses ke port 3 dia tidak bisa. Coba kalau misalnya kita tes paket ya, dia bisa ngirim. Nah dia jadi merah tuh. Ketika ada komunikasi dia bakal jadi merah karena tercatat itu harusnya ke MAC address ini aja nih, MAC address si server 0 di port 3 tersebut. Kalau misalnya kita komunikasi ke port yang lainnya aman nih, di satu ke server lainnya. Oke, coba kita pindahin lagi port 4 ya, karena di port 4 itu tadi kita ubah jadi maksimum ada 3 ya. Coba switch apa server 0 ini kita masuk ke port 4 tadi dan kita percepat, kita cobain. Dan dia statusnya kalau yang tadi itu ini langsung merah, dan ini dia masih hijau sih. Bentar. Yang kita coba port yang 5 nih, kita cabut, kita pindahin lagi ke port 6 dan kita akses pakai PC admin. Coba port 5 nya, karena dia tadi sticky ya, harusnya sih merah juga ya, tapi seharusnya admin bisa akses semuanya sih, tercantum MAC address admin. Nah ini PC admin kalau dilihat. Kalau bisa kita cek lagi ya, port security, port security IRT FA0 ini berarti 5. Nah ini kalau dilihat MAC addressnya ini, MAC address statusnya sekarang last source ya, si PC admin. Dan security violationnya connect 3 karena maksimumnya 1. Coba kita misalnya yang port tadi 4 ya, port ini EAD1 ada di sini benar.
3. Nah 5T6 5036 itu port apa MAC addressnya si hacker ya. Dan security violation code ini 1. Oke, kita balikan seperti semula. Ini ke 1, ini ke 5, ke 2, ke 3, ke 4. Dan status yang ini sih sebenarnya shutdown ya, jadi harus diaktifkan kembali nih karena tadi statusnya shutdown ya. Kita exit NTFA 043 itu 0SH. Nah ini kita udah seperti semula. Di dalam video ini ada beberapa jawaban yang harus dipaparin dari beberapa pertanyaan. Itu ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu jelaskan kegunaan dari port security dalam mengamankan port pada switch. Gunanya gini, karena tadi di awal udah disebutin port security itu fitur keamanan ya pada switch, mana gunanya untuk membatasi perangkat mana saja yang boleh terhubung ke sebuah port berdasarkan MAC address. Di pertanyaan kedua, jelaskan 3 mode. Itu udah dijelaskan juga di mode, ada 3 mode: protect, restrict, dan juga shutdown. Mungkin yang belum kejawab atau belum ada di video ini, pertanyaan nomor 3 ya, bagaimana metode error recovery pada port yang kena violation dan cara konfigurasi recovery otomatis. Nah itu sebenarnya kalau pada perangkat asli itu kita bisa masukkan lah di port berapa yang bakalan emang dia bakal recovery-nya itu otomatis dengan perintah itu r disable recovery pulse secure violation. Nah dengan perintah ini sebenarnya dan kita set nih disable recovery-nya nih berapa kali atau berapa detik gitu untuk jeda waktunya dia melakukan apa lagi gitu. Itu sih sebenarnya untuk jawaban nomor 3 kita bisa gunain perintah itu. Namun karena di sini itu perangkat simulasi jadi tidak bisa kita bisa copy paste yang ada di catatan, tidak bisa karena invalid input. Karena ini komen ini valid ketika perangkat di Cisco iOS-nya asli itu. Ini belum didukung oleh Cisco Packet Tracer. Mungkin bisa menggunakan R disable recovery untuk otomatis dia bisa nge-up lagi gitu portnya. Ini oke, mungkin cukup sekian dari demo kali ini. Kalau ada kurang bisa di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.